Haris Raja Amarullah itu mengatakan bahwa seringkali saudara saksi tersebut ditransfer, bahkan transfernya pasca pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Apakah arti dari semua itu? Apakah arti dari semua itu ketika motor tersebut dititipkannya ternyata berdasarkan informasi yang terupdate, dan bahkan walaupun kemudian motor Scoopy tersebut akhirnya diambil juga oleh pihak Polda Jabar sebagai bukti, apakah ketika motor tersebut sudah diambil oleh Polda Jabar ada kaitannya dengan motor tersebut ketika iya, karena motor itu masuk ke TKP, dan apakah ada kaitan keberlanjutannya dengan saksi tersebut karena telah dititipkannya ke dia. Pagi hari tersebut, teleponan tersebut, apakah iya sih yang ditelepon itu yaitu janjian main golf? Apakah tidak ada yang lain? Ini yang harus dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya di sana dan selalu dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ada hal yang menarik yang mesti saya bahas ya teman-teman, bahwa teman-teman masih ingatkah ketika tersangka ia tersebut ada yang menemukan dan melihatnya, yaitu seperti pengakuan RTDD tersebut di dalam sebuah wawancara yang telah tersebar, bahwa saksi Wawan melihat tersangka Y itu menelepon di SD Sawo dalam keadaan marah-marah. Nah, di situ jamnya adalah jam pagi hari. Kenapa pagi hari? Ya memang karena waktu itu kan Pak Wawan tersebut, saksi Wawan tersebut itu mengantarkan Pak RT Dede ke Polsek untuk melaporkan kejadian pembunuhan tersebut. Tetapi yang telah dikatakan oleh saksi Wawan tersebut adalah ternyata melihatnya itu sebelum mengantarkan RT Dede ke Polsek tersebut. Ini memang adalah sebuah dugaan saat itu, walaupun akhirnya kemudian tersangka Y ditersangkakan. Selanjutnya, teman-teman barangkali tahu bahwa ucapan dari PH tersangka Y mengatakan ketika diwawancarai oleh Mbak Poppy ya, saat itu channel yang luar biasa, beliau adalah mikro ekspresin ahli ya, ahli mikro ekspresi. Dalam sebuah wawancara tersebut dikatakan bahwa PH Rohman ini ternyata mengatakan tersangka Y tersebut masih berada di rumah istri mudanya, dan saat itu ada sebuah bukti calling ya, teleponan dengan Pak Dadang Kedi tersebut, yaitu pada jam 6.58. Walaupun kemudian kita tahu bahwa ada sebuah channel yang menayangkan dan memberikan informasi bahwa terekam CCTV dari tersangka Y tersebut pada jam 6.50 tersebut. Jam 6.50 kan ada terdeteksi oleh CCTV, tapi sebagai atau bentuk bantahan bahwa katanya dibuktikan ada log calling gitu kan, ada history telepon pada jam 6.58 tersebut. Apakah itu adalah benar adanya sebuah bantahan atau memang hanya memperkuat sebuah alibi saja? Karena bukti nyata bahwa seperti yang dikatakan Wawan, misalkan melihat Pak Yosep di SD Sawo tersebut, di SD Sawo pada jam pagi hari tersebut, yang artinya dimungkinkan ketika terdeteksi oleh CCTV pada jam 6.50 sehingga memungkinkan kemudian datang ke TKP yaitu pada jam sekitar ya 6.58 lah barangkali dugaan itu. Kemudian di situ sepertinya adalah mendekati kebenaran. Ini sepertinya mendekati kebenaran bahwa akhirnya di SD Sawo itu ada sebuah calling atau tersangka yaitu menelepon Kedi tersebut. Artinya adalah ini mencari sebuah solusi kita ya teman-teman, walaupun kita sifatnya adalah menduga. Artinya adalah apakah mungkin benar adanya bahwa ternyata tersangka Y itu teleponnya adalah di SD Sawo. Buktinya apa? CCTV jam 6.50 sudah ada di Jalan Cagak. Kemudian siapa lagi? Wawan melihatnya menelpon pada jam tersebut, sekitar jam tersebut melihatnya menelpon marah-marah. Ya, artinya ini adalah lebih mendekati sebuah kebenaran bahwa yang terpenting begini teman-teman.
Di dalam sebuah calling itu, apakah yang dimaksud dugaan bahwa teleponan marah-marah itu adalah ada kaitannya dengan kasus pembunuhan ibu dan anak atau tidak? Karena alibi yang telah disampaikan tersebut adalah pada jam 6.58 ada di rumahnya Ibu Mimin. Ini kan hal-hal yang tidak sinkron, yang mestinya adalah disinkronisasi. Ketika disinkronisasi itu berarti ada salah satunya yang salah, atau alias hanya memperkuat alibi, atau alias tanda kutip berbohong. Kan kira-kira begitu. Mana yang lebih kuat ketika didampingi dengan bukti-bukti yang ada? Misalkan Wawan melihatnya, misalkan CCTV melihat, ada dua yang memperkuat bahwa ini yang kemudian kita katakan mendekati sebuah fakta yang sebenarnya, mendekati kebenarannya. Baik teman-teman, pertanyaan selanjutnya bahwa apa sih yang diteleponnya antara Pak Y dengan Kedi Dadang tersebut? Bahwa ini juga menjadi liar pertanyaannya. Ada yang kemudian diklarifikasi oleh pihak tersangka Y tersebut. Teleponan itu jam 6.58, telepon Kedi hanya ingin janjian ke golf saja, yang kemudian yang menjadi statement mereka itu adalah datang ke TKP, mengambil stick golf dan sebagainya. Walaupun itu semua akhirnya terbantahkan secara tidak langsung dan langsung karena ini sudah ditersangkakan oleh pihak Polda Jabar, artinya terbantahkan semuanya. Ya itu teman-teman. Baik teman-teman, saya atau teman-teman barangkali mencurigai itu atau kepo lah bahasanya, apa yang diobrolkan. Jangan-jangan obrolannya itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan kasus pembunuhan atau tidak ya sebenarnya. Nah ini karena apa? Kesimpang siuran ini yang kemudian menjadi ganjalan kita bersama, dan mudah-mudahan keganjalan ini adalah menjadi sebuah petunjuk yang memang harus digali lebih jauh, yang memang harus dikembangkan lebih dalam, kira begitu oleh Polda Jabar tersebut. Kemudian juga teman-teman, bahwa ada sebuah fakta yang menarik lagi, bahwa ternyata tersangka Y itu telah menitipkan motor Scoopy-nya kepada Kedi tersebut. Nah ini, bahwa saya mendapatkan informasi ini adalah dari orang yang terdekatnya di antara keluarga tersebut, bahwa Scoopy merah itu telah dititipkan kepada Pak Dadang Kedi tersebut. Walaupun akhirnya itu telah diambil kembali oleh pihak Polda Jabar, Scoopy merah yang kemudian diambil ya teman-teman ke Polda Jabar tersebut, bahwa tersangka Y menitipkan. Logika sederhananya ya, kenapa, yang menjadi pertanyaan bersama barangkali, kenapa tersangka Y itu menitipkan motor Scoopy-nya ke saksi Dadang tersebut? Kenapa enggak misalkan ke anaknya sendiri, ke Bang Yoris itu? Kenapa enggak ke keluarganya dari Ibu Tuti sendiri, ke misalkan Walilis, Wayati dan sebagainya? Kok malah menitipkannya kepada Kedi tersebut? Apakah arti dari semua itu? Walaupun pada akhirnya Scoopy yang telah dititipkan itu kemudian diambil kembali oleh Polda Jabar tersebut. Ada tanda tanya di sini. Mudah-mudahan Polda Jabar akan menindaklanjuti apakah ini sebuah petunjuk untuk menuju alat bukti tersebut atau tidak. Mudah-mudahan kita juga berharap lebih serius digali informasi ini. Yang selanjutnya teman-teman, ini juga kemudian dugaan ini diperkuat oleh ternyata saksi Yoris banyak mengatakan di media, termasuk kemudian dilansir oleh media tribunNewsBogor.com. Ternyata Kang Yoris menyatakan itu. Apa yang dikatakannya? Yoris Raja Amarullah mengaku sering diminta Yosef transfer ke sebuah rekening pasca pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Lalu rekening itu termasuk sering menerima transferan dari Yoris dan perintah Yosef setelah kasus Subang. Ini awas nih, harus digarisbawahi bahwa ternyata Yoris itu disuruh transfer oleh tersangka Y tersebut pasca pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Ada apa ya teman-teman? Kok transfernya itu adalah setelah pasca pembunuhan itu teman-teman? Ada apa di balik semua itu? Lalu kemudian ini adalah sebuah skeptisisme barangkali, walaupun ini adalah sifatnya dugaan ya teman-teman. Ternyata
ada sebuah atau beberapa kali atau sering kali transfer yang disuruh oleh tersangka ya tersebut kepada anaknya Yoris tersebut untuk transfer ke Pak Dadang Kedi tersebut. Apakah arti dari semua itu? Baik teman-teman, saya simpulkan pagi hari ya, tersangka Y dengan atau dugaan alibinya yaitu teleponan janjian dengan Mr. Dadang Kedi tersebut ya teman-teman, pada atau yang dikatakan oleh Pak Rahman itu jam 6.58, walaupun kemudian dibantah secara faktual oleh CCTV karena CCTV merekam daripada Pak Hye tersebut jam 6.50. Yang kemudian diperkuat lagi adalah ada pengakuan daripada saksi Wawan yang melihat tersangka yaitu marah-marah di SD Sawo tersebut, yaitu pagi hari sebelum mengantarkan Pak RTDD melaporkan kasus tersebut ke Polsek Jalan Cagak. Ini yang pertama. Apakah yang pertama ini juga memenuhi kriteria sebuah petunjuk atau tidak? Karena yang menjadi skeptisisme pagi hari tersebut, teleponan tersebut, apakah iya sih yang ditelepon itu yaitu janjian main golf? Apakah tidak ada yang lain? Ini yang harus dibuktikan. Kemudian pihak Polda harus meneliti lebih dalam, mengembangkan lebih jauh, kemudian merekod. Barangkali setiap provider WhatsApp itu bisa merekod dan sebagainya. Yang kedua adalah tersangka Y telah menitipkan motor Scoopy merahnya kepada saksi tersebut. Apalah arti dari semua itu? Apakah arti dari semua itu ketika motor tersebut dititipkannya ternyata berdasarkan informasi yang terupdate, dan bahkan walaupun kemudian motor Scoopy tersebut akhirnya diambil juga oleh pihak Polda Jabar sebagai bukti, apakah ketika motor tersebut sudah diambil oleh Polda Jabar ada kaitannya dengan motor tersebut? Ketika iya, karena motor itu masuk ke TKP, dan apakah ada kaitan keberlanjutannya dengan saksi tersebut karena telah dititipkannya ke dia? Entah, kita belum tahu jawabannya, hanya pihak yang berwenang yang tahu, dan kita selalu menunggu info rilis yang pasti daripada Polda Jabar tersebut. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah ternyata sebuah pengakuan daripada anaknya tersangka Y, yaitu Yoris Raja Amarullah, itu mengatakan bahwa seringkali saudara saksi tersebut ditransfer, bahkan transfernya pasca pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Apakah arti dari semua itu? Apakah dugaan yang seperti tersebar di media itu bahwa ini ada kaitannya atau tidak? Mana kita tahu. Sungguh kita menunggu jawaban ini yang pasti dari pihak Polda Jabar. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ini harus dikembangkan. Mudah-mudahan ini kemudian digali sekali, digali lebih jauh, dikembangkan dan dikembangkan agar nantinya teman-teman juga tahu keinginan kita bersama adalah bukan hanya ada yang membongkar, bukan hanya ada yang ditersangkakan, bukan hanya 5 tersangka saja, tetapi banyak ternyata yang terlibat dugaannya kepada para saksi-saksi yang mengemuka itu, yang dikenal itu. Apakah di antara saksi yang kita tahu, yang kita kenal itu adalah bagian yang terlibat daripada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau tidak? Ini yang kita tunggu-tunggu juga informasinya dari Polda Jabar. Ini yang kita jelaskan semuanya itu adalah sifatnya sebuah dugaan, walaupun itu adalah bisa menimbulkan sebuah petunjuk, menimbulkan sebuah arah, tetapi ini adalah sebuah analisa dan dugaan. Kalau berbicara dugaan selalu berasaskan praduga tidak bersalah. Insya Allah mudah-mudahan segera diungkap, dibongkar tabir misteri kasus Subang sampai ke akar-akarnya. Bravo Polda Jabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi